Di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah monitor yang kelihatannya menarik banget nih. Ini ukurannya 27 inch, kalian bisa lihat sama kepalaku aja ini gede banget ya. Ini gede banget tuh. Kemudian dia curve, artinya layarnya tuh melengkung gitu. Dan harganya bisa dibilang cukup murah untuk ukuran monitor 27 inch yang udah curve. Yuk simak pembahasannya setelah yang satu ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri di sini. Di channel ini aku banyak ngebahas tips seputar YouTube, dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting seperti video ini. Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini kalian bisa cek video-video sebelumnya, kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Dan di video kali ini nih aku bakalan unboxing sebuah barang. Ini aku baru aja dapat kiriman. Ini lumayan gede juga. Segini paketannya nih. Udah lama kan pada kangen unboxing, review gitu. Mungkin kalian udah lihat di judulnya ya. Ini adalah sebuah monitor yang kayaknya sih bakalan cocok banget buat editing, gaming, mancing. Banyak banget yang niruin aku kayak kembali lagi dengan Laikul, editing, recording, mancing gitu. Kayaknya ini bakalan cocok banget buat dipakai ngedit video atau main game. Yuk langsung sambil kita buka aja. Ini aku dikirimin dari SPC Indonesia. Dulu pas awal-awal mau beli barang elektronik yang bentuknya layar kayak gini gede tuh ngeri banget pecah dan harus di packing kayu banget. Tapi ini makin kesini udah makin sering dapat kiriman tanpa packing kayu pun masih aman-aman aja sih ini. Yang penting kan dideklarasikan kalau ini tuh barang elektronik dan jangan dibanting gitu. Nah, mulai kelihatan tampilannya. Gambarnya aja udah mobil. Berarti ini memang monitor untuk gaming sih. Walaupun aku sebenarnya bukan yang gamer-gamer banget gitu ya. Tapi nanti mungkin bakalan jadi suka ngegame kalau udah punya monitor gaming kayak gini. Ini tuh bentar aku nggak hafal. Yang bakalan aku coba ini adalah serinya SPC Pro 27 HD Curve ya. Ini yang monitornya udah curve. Di sini info dari SPC Indonesianya, harga online-nya tuh 2.420.000. Untuk ukuran monitor 27 inch yang udah curve, menurutku itu termasuk murah sih, 2.420.000. Mungkin pesaing-pesaingnya tuh di angka 3 jutaan, bahkan mungkin ada yang di atasnya juga. Nah, tapi kita perlu lihat juga, kita perlu tes gimana kualitasnya, apakah worth it di harga segitu ya. Kalau lihat dari segi ukuran layar dan ini udah curve aja tuh menurutku udah lumayan murah tuh, 2.420.000. Yuk langsung kita buka aja, sambil kita bahas spesifikasinya sambil kita buka ya. Monitor ini tuh memang didesain untuk gaming ya. Pangsa pasar utamanya tuh ya gamer-gamer tapi yang nyari monitor low budget gitu. Ukuran layarnya dia 27 inch. Resolusi dari monitor ini tuh udah Full HD. Kemudian response time-nya, jadi waktu dia untuk merender gambar itu 3 millisecond. Udah lumayan cepet ya. Untuk gaming udah oke sih harusnya. Kemudian dia juga udah curve. Nah, sebelumnya aku belum pernah tuh pakai monitor yang curve. Nah, nanti kita lihat juga gimana experience-nya ya. Ini boxnya juga lumayan tebel dan masih dilindungi sama styrofoam kayak gini lagi. Jadi menurutku nggak pakai packing kayu juga masih aman sih. Yang pertama di sini kita dapat kaki merah gini nih. Ini bentuknya pipa gitu, besi, kuat, solid banget, kokoh. Ini kalau ini kalau dicetokin ke kepala, benjol nih. Kenceng banget bener. Nguji kekerasannya gimana ya? Tuh, kenceng, keras. Kalau lihat dari gambarnya sih kayaknya keren aja nih buat di setup kalian. Kemudian untuk kakinya juga menurutku desainnya keren. Ini besi ya. Besi solid, jadi kuat untuk menopang monitor yang nggak tahu beratnya berapa nih. Beratnya dia 3,44 kg. Enteng banget sih untuk ditahan sama stand yang begitu kokoh seperti ini. Keren sih menurutku kakinya.
Karena ini didesain untuk gamer tuh kan banyak yang menghias mejanya juga ya. Kalau mejaku sendiri, meja editingku tuh jelek, nggak aku hias apa-apa. Karena yang pakai juga bukan aku, Holis juga nggak begitu suka di neko-neko gitu. Jadi biasa aja gitu meja editingnya. Nanti mungkin aku bakalan bikinin setup juga supaya monitornya makin kelihatan keren. Karena kalau buat kerja harian tuh sebenarnya nggak butuh yang gimana-gimana ya. Cuman emang kalau buat di video gitu, kalau emang yang gamer gitu, setupnya kelihatan itu bakalan lebih cantik lagi kalau dihias. Kalau aku naruh setup di belakang gitu buat background juga bakalan keren sih kalau ditata, di dekorasi secara bagus gitu mejanya. Ini bakalan bikin setup kalian makin keren lagi sih. Kemudian di sini ada skrup. Kemudian di sini dapat kabel HDMI, itu HDMI, ada kabel power, kartu garansi dari SPC Indonesia. Ini buku petunjuknya juga dalam bahasa Indonesia semua, jadi kalian tinggal baca aja, gampang banget sih. Kemudian di sini ada adaptor yang outputnya 12 volt 3,5 ampere. Yuk langsung kita buka aja. Oh, ini caranya kita taruh dulu lepas dulu dari ininya. Kita lepas dulu dari styrofoamnya. Kemudian kita jatuhin styrofoamnya, taruh di meja. Pastikan nggak ada skrup atau nggak ada apa-apa ya di mejanya ya. Ini tipis banget monitornya. Kita lepas ininya, wrappingnya ya. Kemudian kita skrupin dulu nih. Di sini nggak dikasih kunci ya. Jadi kalian harus siapin obeng. Yang pertama kita pasang tulangnya dulu nih di sini ya. Terus di skrup dari atas. Skrupnya sama nggak sih? Harusnya sama sih. Sampai kira-kira kenceng, tapi jangan terlalu kenceng banget ya. Ini udah cukup kuat sih. Kalau terlalu kenceng malah nanti kalau mau ngelepas-lepas susah. Kemudian kita tinggal pasang bawahnya. Terus di skrup. Gampang banget sih. Cuman ada 2 skrup doang. Terus kalau kalian mau bikin skrupnya nggak kelihatan, di sini kita dikasih ini padding gini, namanya apa ya? Stiker penutup supaya skrupnya nggak kelihatan. Tapi nggak bakal kelihatan juga sih karena kan ini di belakang, jadi nggak perlulah. Yuk langsung kita berdiriin aja. Oh, lampuku kelihatan tuh, lumayan reflektif ya. Oh, lumayan gede juga ya, 27 inch. Kayaknya kalau nyoba monitornya di sini agak ribet karena ini lumayan jauh sama CPU-nya. Jadi mending aku setup aja dulu mejanya supaya cantik, di kamera kelihatannya bagus. Dan ya kita lanjutin ke bagian pengetesannya. Mungkin kita kasih B-roll aja ya. Sebenarnya video ini diambil beberapa hari setelah video unboxing yang tadi ya. Jadi aku rasa aku udah cukup bisa untuk memberi kesimpulan dari monitor ini. Ini monitornya dipakai sama Holis, bukan aku yang pakai. Jadi Holis tuh editorku. Dan kalau kata dia sih ya, itu monitornya cukup enak. Dan kurvatur bener gak sih bahasanya kurvatur? Lengkungannya tuh pas, enak. Karena kalau ngedit tuh Holis gak suka jauh-jauh. Dia lebih suka deket gitu, deket sama monitornya. Artinya ketika dia deket sama monitornya dan layarnya gede itu dia butuh kurvatur yang melengkung gitu. Kurvatur bener gak sih istilahnya kurvatur? Jadi dia suka pakai monitor yang melengkung seperti ini dibandingkan sama monitor yang flat. Nah, cuman ini bisa jadi kelemahan ketika aku tuh suka nonton. Aku suka nonton film, aku suka, ya Olis juga suka nonton film sih. Cuman kan ya gitu deh. Aku suka nonton film. Ketika monitor ini dibuat untuk nonton film, artinya kan kalau nonton film biasanya duduknya agak jauh ya, nggak yang di depan banget gitu. Ini nggak begitu nyaman kalau dipakai buat nonton film. Karena tadi lengkungnya tadi
ketika kita semakin jauh dari monitornya, itu efek curve-nya makin kerasa dan makin kerasa kecil monitornya. Jadi kalau kalian banyak aktivitas yang di depan monitornya langsung, ini monitor cocok banget buat kalian. Ya emang ini didesain untuk gamer sih. Kemudian untuk kualitas gambarnya menurutku ini udah oke banget untuk kebutuhan gaming, editing dan lain-lain ya. Editing foto, editing video tuh warnanya udah cukup oke. Kemudian dia juga ada mode HDR-nya. Dan ini nih, bezelnya tipis banget bro. Tipis banget, keren. Keren, mantap. Terus aku juga suka ini desain dari standnya. Walaupun ini agak nggak sehat sih. Kalau kalian sering pindah-pindahin monitornya, itu bakalan melukai meja kalian. Jadi kalau dipindah tuh bener-bener harus diangkat gitu ya, jangan digesut-gesut kayak gitu, jangan. Kemudian kelemahan lain dari monitor ini adalah di belakangnya kan udah ada VESA mount tuh. Tapi untuk masang VESA mount itu kita harus ngelepas dulu casingnya seperti ini. Harus dicopot dulu sampai kelihatan mesin-mesinnya gitu. Terus kita unscrew besinya. Terus kita tutup lagi. Dan baru kita bisa pasang VESA mount-nya. Agak ribet ya. Dan buat yang mungkin agak ngeri bongkar-bongkar seperti itu, mungkin mereka akan kesulitan. Jadi nggak plug and play. Kemudian kalau kalian mau nempelin monitor ini ke tembok juga agak ribet. Karena HDMI-nya tuh modotnya keluarnya tuh ke belakang gitu. Aturan kan ke samping ya biar nggak nabrak tembok. Ya itu tergantung sama bracket yang kalian pakai juga sih. Cuman kalau kalian pakai bracket yang tipis kayak aku gini, jarak antara monitor dan temboknya tuh tipis, itu agak ribet ketika pakai HDMI yang standar. Mungkin bisa diakalin pakai HDMI yang ribbon seperti ini sih. Tapi aku nggak punya sekarang, jadi ya aku pengen gantungin monitor ini, cuman nggak bisa, ribet. Nggak punya kabel HDMI-nya. Dan aku juga nggak punya bracket yang agak jauh, jadi ya pakai stand aja deh sementara. Kemudian dia juga belum ada speakernya. Harusnya di harga segitu dapat speaker boleh lah ya, walaupun speaker monitor tuh nggak bagus-bagus amat, tapi lumayan kan kalau buat sekedar YouTubean aja. Kalau ada speakernya tuh nilai plus, cuman ini nggak ada. Kemudian untuk input outputnya juga dia masih terbilang sedikit ya, cuman ada HDMI, VGA aja, nggak ada DisplayPort dan nggak ada HDMI-nya juga cuman satu. Jadi kalau kalian mau switch antara beberapa alat itu agak ribet juga. Memang peruntukan monitor ini tuh buat mereka gamer-gamer pemula, YouTuber pemula mungkin yang ya setupnya masih standar, dia nggak butuh banyak ergonomis juga. Ini cuman bisa di gini doang, di tilt ke atas, dan tilt tuh ke atas bener, tilt ke atas bawah gini. Nggak bisa di kiri kanan, nggak bisa. Terus di atas bawahin juga nggak bisa. Ditinggiin turunin tuh juga nggak bisa. Ergonomisnya kurang. Jadi cocoknya buat pemula yang emang cuman butuh monitor gitu aja. Dan kualitasnya bagus sih, kalau dari segi kualitas gambar segala macam juga bagus. Kemudian kurvaturnya juga oke. Kalau emang kerjaan kalian tuh butuh deket banget sama monitor itu oke sih. Dan dipakai buat berjam-jam juga aman sih, Holes, nggak ada kendala apa-apa. Dia nyaman-nyaman aja pakai ini. Yaudah segitu aja video kali ini, semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.